wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat ya dan semangat. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Oke, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa nih hari ini yang tidak masuk? Ada temannya? Bu absen dulu ya. Rani. Oh ada. Rudi ada. Oke. Sinta ada juga. Nah, alhamdulillah ya, hari ini semuanya masuk ya, semuanya hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak masih ingat nggak minggu kemarin kita sudah membahas tentang Wali Songo ya? Nah, masih ingat gak lagunya Wali Songo? Ya kan, kemarin kita sudah belajar tuh tentang Wali Songo ya, 9 wali. Ada lagunya ya, kita perdengarkan lagi ya. Lagu Wali Songo kita dengarkan lagi, nanti kita ikutin bareng-bareng, kita nyanyikan lagi supaya kita ingat, kita sambil belajar, bernyanyi sambil belajar tentang Wali Songo. Oke, kita dengarkan lagi. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Said, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shotih, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a syani wa darati al-fatayati rabbal alamin, ya uhailal judi wal karami wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel bersahabat berlimane, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pepali pitune, Sunan Kalijogo wayangane, Sunan Muri yang ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransinya, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling salawase, ya Rasulullah salamun alaik. Selanjutnya, hari ini akan membahas salah satu tokoh Wali Songo. Nih, Ibu kasih tahu dulu nih gambarnya, fotonya. Ada yang bisa menebak ini foto siapa? Iya, ini adalah foto dari Sunan Kalijaga. Ada yang tahu nggak Sunan Kalijaga itu siapa? Pernah dengar nggak? Nah, Sunan Kalijaga itu salah satu wali songo yang ada di tanah Jawa. Nah, nama aslinya itu adalah Raden Syahid. Ya, beliau adalah anak seorang tumenggung. Ibu mau cerita nih sedikit ya tentang Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga. Beliau ini adalah anak seorang tumenggung, yaitu Tumenggung Walaktikta. Ya, beliau ini berarti seorang yang dihormati ya. Nah, beliau ini ketika saat itu melihat rakyatnya itu banyak yang miskin. Nah, karena melihat rakyatnya banyak yang miskin, beliau tersentuh ingin membantu. Nah, tapi cara beliau membantu orang miskin ini dengan cara yaitu mengambil harta orang kaya dengan mencuri harta orang kaya terus memberikannya kepada
rakyat miskin. Nah, suatu ketika apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ini diketahui tuh oleh Sunan Bonang. Nah, beliau ditegur oleh Sunan Bonang. Kata Sunan Bonang, apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga itu tidak baik. Walaupun niatnya baik nih, mau membantu, tapi kan caranya tidak baik ya, dengan mencuri, itu tidak baik. Nah, Sunan Bonang menasihati Sunan Kalijaga supaya bertaubat dan tidak melakukan hal itu lagi. Nah, setelah itu Sunan Kalijaga kan tersentuh kan, tertegur oleh Sunan Bonang. Kemudian beliau bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak lagi mencuri. Akhirnya beliau meminta kepada Sunan Bonang untuk menjadi murid Sunan Bonang. Nah, tapi ada syaratnya, kata Sunan Bonang, kalau mau menjadi muridku harus melakukan sesuatu. Selanjutnya Sunan Kalijaga meminta menjadi murid dari Sunan Bonang. Nah, sebelum menjadi murid, Sunan Bonang memberikan syarat kepada Sunan Kalijaga. Apa tuh syaratnya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita simak ya. Nah, Sunan Bonang memberikan syarat kepada Sunan Kalijaga untuk menjaga tongkat Sunan Bonang. Ya, tongkatnya itu ada di kali yang ada di sebuah daerah di Cirebon, namanya Kalijaga. Nah, menjaga tongkatnya nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Sunan Bonang ingin mengetahui apakah Sunan Kalijaga bersungguh-sungguh untuk menjadi murid dari Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Kalijaga pun melakukan apa yang disyaratkan oleh Sunan Bonang. Ya, kita bisa lihat nih, nanti Ibu akan putarkan video lengkapnya ya tentang kisah dari Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang ya. Nanti kita simak videonya ya yang ada di sini. Nah, selain itu, apa sih strategi dakwah dari Sunan Kalijaga? Nah, Sunan Kalijaga itu unik. Nah, cara berdakwahnya itu tidak dengan paksaan, tidak dengan kekerasan. Sunan Kalijaga mengajak masyarakat untuk masuk Islam itu dengan seni, dengan lagu, dengan wayang ya, dengan seni budaya yang ada di masyarakat. Nah, seperti wayang itu kan ada cerita-cerita ya. Nanti cerita-cerita pewayangannya itu disisipin tuh sama Sunan Kalijaga dengan kisah-kisah yang mengandung unsur-unsur Islam. Jadi kan pada saat itu masyarakat tuh senang menonton wayang. Jadi ketika melihat atau menonton wayang, mereka jadi termotivasi untuk belajar Islam, untuk mendalami agama Islam. Ya, apa sih Islam? Nah, apa-apa yang ada di agama Islam itu nilai-nilainya diselipkan oleh Sunan Kalijaga melalui pewayangan ya. Nah, Sunan Kalijaga juga menciptakan lagu. Nah, judul lagunya itu Lir Ilir. Ada yang pernah dengar? Nanti Ibu juga akan perdengarkan ya lagu Lir Ilir. Nanti ada tugasnya ya, anak-anak menghafal lagu Lir Ilir ini ya. Karena lagu Lir Ilir ini juga mengandung banyak pesan yang diberikan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat ya. Oke, nanti Ibu perlihatkan, Ibu perdengarkan nih video-video yang terkait dengan Sunan Kalijaga. Lir ilir, lir ilir, tanggure wosumilir, tak ijo royo-royo, tak senggut temanten anyar, tak senggut temanten anyar. Bocah angon,
Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang dikenal karena metode dakwahnya yang bijaksana dan penuh kreativitas. Sebelum menjadi wali, ia adalah seorang perampok bernama Raden Said yang insaf setelah bertemu Sunan Bonang. Dalam pencariannya akan kebenaran, ia belajar Islam secara mendalam dan kemudian menjadi penyebar ajaran Islam yang unik. Sunan Kalijaga menggunakan budaya lokal untuk mendakwahkan Islam. Ia menciptakan wayang kulit sebagai media dakwah, mengisi lakon dengan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan kearifan lokal. Ia juga mengubah tembang-tembang Jawa seperti lir-ilir untuk menyampaikan pesan moral dan keimanan. Metodenya berhasil menarik banyak orang masuk Islam karena ia tidak memaksakan, melainkan menyentuh hati masyarakat lewat seni dan budaya. Pesannya yang lembut dan syarat makna membuat ajaran Islam diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk pekan berikutnya nanti Ibu mau anak-anak nih membuat karya tentang apa saja, tentang yang berkaitan dengan Sunan Kalijaga. Misalnya nih ada yang suka bikin puisi, boleh bikin puisinya tentang Sunan Kalijaga. Atau ada yang senang bikin cerita tentang Sunan Kalijaga, boleh. Atau ada yang senang menggambar komik atau membuat sesuatu karya lukisan tentang Sunan Kalijaga, boleh ya. Atau ada yang suka main drama, boleh tuh bikin cerita drama tentang Sunan Kalijaga ya. Nanti Ibu mau lihat hasil karya anak-anak, oke? Gak terasa nih waktunya sudah mau habis. Kita akhiri saja ya kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan dengan Ibu dan lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.